Halo, selamat malam Sobat PK. Kembali lagi bersama dengan kami di sini dalam acara edukasi seksual. Jadi kita punya acara tiap Kamis malam bersama dengan narasumber yang tentunya teman-teman udah pada tahu dan udah pada ditunggu-tunggu setiap minggunya. Dan hostnya juga yang punya Bung Sabran. Selamat malam Bung Sabran. Terima kasih sudah hadir dan juga terima kasih sudah hadir Dr. Binsar. Selamat malam dokter. Mas Sabran, Mbak Aris, selamat malam. Sehat dok? Sehat. Tuhan, alhamdulillah. Kalau dokternya kenapa-napa nih agak bahaya gitu. Bahaya. Programnya berhenti. Iya. Banyak sepertinya kita bingung jawabnya dok. Gitu. Nah, atas permintaan teman-teman juga yang menghadirkan Dokter Binsar untuk acara ini. Nah, dengan tema-tema yang katanya tuh kok temanya lucu-lucu dan unik-unik. Kadang-kadang tuh suka bikin ketawa, kadang juga ternyata juga membuat mereka jadi kayak gini toh gitu dok. Sering banget kayak gitu, jadi menambah pengetahuan gitu ya dok ya. Dan terhibur juga lagi mbak. Dokternya kocak gitu. Dan menjawab kekepoan semua sobat PK gitu lah dok. Stand up komedi ya. Bagi tema malam ini dok ya, tentang bisa tentang efeknya sih di perempuan. Tapi katanya ini mungkin bisa juga dilakukan oleh pria. Jadi karena pria melakukan, efeknya di perempuan. Nah, temanya apa sih? Nah ini, trauma seks pada wanita penyebab vaginismus ya. Gitu. Jadi begini, ya selamat malam Tribuners, sahabat WK. Saya hari ini sama pakar-pakar juga nih, Pak Sabran dan Mbak Ari yang mengikuti yang talk show kita udah berapa lama dan mereka jadi pakar nih ya. Nah, SKS ya, 2 SKS ya tiap minggu ya. Ya, saya yakin bukunya udah banyak baca kiri kanan toh. Nah, trauma seks ini bicara tentang psikologi yang akan menyebabkan problem seksual, problem psikologi. Kita harus yakinkan dulu Mas Sabran, Mbak Ari, bahwa problem seks itu adalah problem organik, problem tubuh, ya. Problem psikologi memperberat problem seks yang sudah ada. Trauma seks ini banyak macam. Ya, saya dapati 2 kasus vaginismus karena trauma seks. Kayak apa tuh dok? Pertama, seorang wanita muda, ya saya tidak perlu sebutkan namanya, identitasnya, tapi ini cerita sedikit. Wanita muda yang punya komunitas, kumpulan para wanita muda juga, dan itu tidak hanya 1, 2, 3, banyak. Mereka berkumpul, rajin berkumpul, seperti arisan begitu loh. Rumpis gitu ya dok? Rumpis. Apa yang terjadi? Waktu mereka menikah, mereka satu dengan yang lain cerita, menikah malam pertama, nyerinya, sakitnya, minta ampun. Bayangkan Mbak Ari, seorang wanita muda yang dengan polosnya dengerin sharing teman-temannya tentang hubungan seks itu sakit. Menyakitkan waktu penis itu masuk ke dalam vaginanya. Apa yang itu direkam. Jadi ini lo gitu. Ya, di pikirannya direkam. Apa yang terjadi? Akibatnya waktu dia masuk pernikahan, dia menjalin hubungan dengan seorang pria dan akhirnya menikah, terjadi sama dia. Karena dia keinget itu ya? Iya. Waktu malam pertama itu sakit gitu ya? Sakit. Akhirnya rapat. Saya bersyukur ya, akhirnya tahun 2020 akhir itu yang ibu tadi tuh datang sama saya. 2 tahun. 2 tahun saya obati pengobatan vaginismus itu dengan vaginalilator tentunya, yang dikerjakan oleh suaminya dengan supervisi kita. Artinya dengan kontrol berulang, mengevaluasi kemajuan hasil pengobatan. Kan di dalam seksologi itu 3 jenis pengobatan. Pertama konseling, yang kedua seks terapi, yang ketiga obat. Nah, konseling kita lakukan, yang kedua seks terapi. Siapa yang kerjakan? Bukan saya, Mbak Ari. Baru saya mau nanya, bukan saya, Mas Sabran. Yang kerjaan mungkin bantu untuk kasih instruksi gitu ya dok ya. Yang kerjaan suaminya ya. Suaminya ya kan. Nah, kita hanya mensupervisi, mengevaluasi kemajuan. 2 tahun, akhirnya
bisa terjadi penetrasi. Dan si ibu itu akhirnya WA saya, "Dok, terima kasih, saya sekarang sudah hamil." Berhasil ibu, sudah berhasil dok, sudah 1 kali, udah bisa masuk penetrasi 2 kali, dan akhirnya dia nikmati sekarang seks itu. Dan hamil akhirnya. Saya bersyukur itu Desember atau November 2022, mungkin sekarang sudah bulan Mei ya. Ya mungkin udah hamil tua lah ya mungkin ya, atau belum lahir lah ya hitungan saya. Tapi minimal dia sudah hamil. Ya. Itu case pertama. Case yang kedua, sebenarnya 3 case yang saya mau ceritakan. Case yang kedua itu seorang ibu muda baru nikah datang sama saya, sama suaminya, dengan vaginismus. Tahu nggak penyebabnya, Pak Mbak Ari? Apa dok? Penyebabnya adalah bapaknya selalu bicara seks itu tabu, hubungan seks itu dosa. Itu yang terus. Anak pemuka agama kan? Apa yang terjadi akibatnya? Sehingga waktu itu direkam sama dia, secara psikologi direkam di pikiran dia, dan waktu dia menikah, kejadian vaginismus. Nah, untuk kasus ini, dia tidak continue datang, tidak kontrol datang, sehingga akibatnya kita nggak tahu bagaimana hasilnya. Ya, karena kalaupun dia misalnya si suaminya nggak sabar atau minta cerai, dia kan pasti punya problem yang sama, belum selesai toh. Ya begitu juga dia akan ketemu laki-laki lain, itu juga akan sama. Nah, itu case yang ketiga, seorang wanita muda datang sama saya, ya itu dengan problem pelecehan. Oh, yang kasihan itu sih dok. Iya, jadi dia anak broken home, ada pelecehan pada usia dia remaja, dan dia begitu tidak suka dengan seksual. Tapi sekarang mau nikah. Nah, dia takut, akhirnya saya bilang salah satu komplikasi adalah vaginismus. Ya, sebetulnya ada 2 lagi vaginismus yang saya berkonsultasi via WA nih, chat ini. Kadang-kadang nggak berani Mbak Ari, nggak berani bertelepon, atau dia berani dalam kegelapan gitu, ya. Bahasa Inggrisnya scream on the dark. Ya, berteriak di kegelapan. Chat, teriakannya tuh chat. Cerita dia bagaimana dia vaginismus. Nah, apa yang terjadi vaginismus ini? Vaginismus ini terjadi adalah kekejangan atau tetanik atau spasmo otot di sekitar vagina. Kaku juga gitu ya? Kaku. Pertanyaan saya, Sabran, buat Pak Sabran, bukan buat Mbak Ari. Ya, pakar nih. Baiklah, saya diam aja gitu dong. Ada banyak kasus katanya apa? Udah masuk, kejepit katanya. Iya. Gancet. Ah. Kita pernah bahas itu Ya, ya dok? kita pernah bahas kan. Pertanyaan saya, memungkinkan nggak seperti itu? Secara logika nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimana vaginismus itu sudah kejang dia dari awal. Spasmo ototnya sedari awal. Bagaimana mungkin masuk penisnya kalau ini kondisi belum diobati? Nggak mungkin. Pertanyaannya, bisa lemes nggak dia? Tidak mungkin. Jadi, kalau secara manusia atau nalar manusia kita, tidak mungkin. Terlepas dari dalam tanda kutip ada huka-huka. Ada ilmu mistik atau sesuatu yang di luar nalar manusia kita, mungkin bisa. Begitu. Tapi secara keilmuan itu nggak mungkin terjadi yang namanya fenomena apa? Gancet. Ya. Makanya saya tanya sama si Mas Abran, ya pakarnya itu, ya kan? Pernah nggak sih lo Bran? Kayaknya pernah lu ya? Ya. Kirainnya dok ya, siapa tahu. Iya, kan fenomena mendunia itu karena mitos seksual itu adalah mitos yang paling tinggi rate-nya dibandingkan mitos-mitos yang lain. Mitos tentang seks, baru tentang kesehatan. Nah, jadi vaginismus itu yang namanya kekejangan, dan itu dikontrol oleh siapa? Otak ya dok. Pikirannya. Alam bawah sadar. Saya punya kasus yang hamil itu yang akhirnya berhasil. Bukan sombong, Ri, ya. Berhasil sama gue, gitu kan. Berhasil sama saya. Saya bangga. Jujur, saya
itu seperti oase di tengah padang gurun. Ya, di akhir 2022 saya terima berita itu. Wah, bangga Ini sekali maksudnya saya. berhasil diobatin dokter gitu kan? Iya. Bukan yang lain. Bukan lain. Nah, ini harus dilurusin nih dok nih gitu. Bukan. Nanti persepsinya beda gitu. Bukan Berhasil berobat. berhasil berobat ya. Jangan, Pak Dokter. Berhasil berobat ya. Kita obati dan akhirnya oleh suaminya yang membuat seks terapi itu, bukan dokter Binsar, gitu. Sehingga akhirnya seperti wah luar biasa pembuktian bahwa vaginismus bisa diobati. Karena ternyata kekejangan itu ada namanya satu sistem saraf di dalam tubuh kita ya Mbak Ari, namanya sistem saraf otonom. Ya, otonom itu tidak diatur oleh susunan saraf pusat kita. Jadi ternyata nggak bisa kita atur, lemes, nggak bisa. Kejang dia karena ketakutan. Jadi kalau misalnya dipaksain andai nih dok, Nah, efeknya berat gak sih dok? hipnoterapi pun nggak bisa. Oh iya. Saya itu punya pasien itu sampai di hipnoterapi, sampai dia dibius, gagal loh. Dibius Bari, dibius dia tertidur di vaginal dilator sama suaminya, ya dengan disaksikan dokter, dibius oleh dokter, ya. Lalu setelah dia terbangun, kejang lagi, rapat lagi. Psikis kayak gitu ya dok? Iya, jadi alam bawah sadar dia. Jadi problem psikologi ya, jadi problem kejiwaan. Nah, jadi akhirnya saya lihat, oh iya ya. Dan vaginismus, angka kejadian cukup tinggi. 1 minggu ini aja 3 orang yang udah tanya sama saya. Waduh, cukup sering ya dok ya? Dan Itu rentan usia berapa ini dok? usianya 30-an. Masih Udah menikah 5 tahun. usia produktif Belum banget bisa ya, Dok, ya? dihubungan sama sekali. Dok, kalau yang tadi Pak Dokter bilang pelecehan ya dok? Itu Iya. sampai diperkosa atau seperti apa dok? Artinya dia udah pernah lepas perawan terus vaginismus gitu? Ya, artinya mungkin dia sudah pernah mengalami penetrasi penis ya. Oh jadi Setelah dia mengalami pemerkosaan atau yang namanya pelecehan itu, dia akhirnya mengalami kecenderungan vaginismus. jadi pernah Ketakutan. kehilangan keperawanan sudah gitu? Iya, ya pasti hilang lah Trauma ya perawannya. dok ya? Artinya udah pernah ada penetrasi? Iya, udah pernah ada penetrasi. Tapi bisa masih mungkin vaginismus? Bisa. Jadi bukan hanya pada yang masih Kan, perawan lah gitu ya dok? kan ibarat kata karena trauma ini Iya ya, karena muncul, akhirnya dia takut sama seks. Kata-kata takut terhadap seks, nah ini dia. Loh, edukasi ini kan tidak sekedar membuat orang yang namanya mengetahui kondisi dia, tapi juga membuat orang juga yang namanya aware atas diri dia, sehingga dia bisa tahu diri dia. Wah, gimana gue ya? Nah, gimana saya ya? Begitu, Mas Ablan. Ya, Mbak Ari gitu. Jadi vaginismus itu ternyata kasus di masyarakat itu cukup tinggi. Ya, saya ngomong sama ibu ini, saya katakan, ibu buatlah asosiasi vaginismus. Kumpulkan semua Yang ibu tahu. ibu-ibu yang vaginismus buat komunitas. Ada tuh dok komunitas? Belum ada. Itu yang saya punya kerinduan dibuat. Karena ternyata banyak banget. Loh, itu luar biasa loh. Yang tidak ibarat kata Jakarta undercover-nya lah itu. tidak terungkap. Tidak terungkap. Ya, tidak terungkap. Itu Mbak Ari. Karena kalau vaginismus itu belum tentu juga dia nggak bisa punya anak gitu kan ya dok ya? Kalau dia vaginismus, otomatis dia tidak bisa punya anak. Oh udah pasti tuh ya dok Loh, ya? gimana dia mau hubungan? Baik. Kaku begini, kejang. Otot kejang. Tahu kalau otot kita kram kejang, kayak gitu loh otot vaginanya. Kejang. Nggak bisa. Jadi vaginal dilator itu pun dilatih. Jadi tekniknya buat para pembaca Tribun Warta Kota, vaginismus itu pengobatannya dengan vaginal dilator. Jadi ada satu teknik, ada alatnya, masuk satu jari seperti satu jari, lalu kalau udah berhasil dia bisa keluar masuk gitu, masuk dengan seperti yang 2 jari. Nah itu, baru ya pasti lebih kecil dari kita inilah, jari kita ini. Jadi ada ukuran dari yang paling kecil sampai yang seperti penis.
gitu. Yang mendekati gitu ya dok? Iya. Kayak misalnya punten nih dok, kayak kan ada cairan yang dijual bebas tuh dok. Kira-kira Nggak boleh bisa. nggak sih kayak gel-gel Nggak gitu dok bisa. untuk mengatasi itu? Nggak bisa juga Nggak dok? bisa, karena kaku. Bukan masalah dalam vaginanya Mbak Ari. Bibir luar, otot, Sudah rapat. kejang Pak. ini. Kejang. Ini kayak dijahit gitu kan ya? Iya. Ya, jadi intinya adalah ternyata problem vaginismus ini, kalau pada pria itu masturbasi menyebabkan ejakulasi dini, pernah kita bahas toh, ternyata pada wanita trauma seksual itu menyebabkan bisa vaginismus. Masturbasi pada pria menyebabkan dua, ejakulasi cepat dan retarded ejakulasi. Tapi kalau wanita trauma seks bisa menyebabkan salah satunya vaginismus gitu. Jadi kalau misalnya ada pengantin baru jangan buru-buru pisah lah ya dok ya. Diobati dulu lah vaginismusnya ya. Ya kalau ada vaginismus, Iya. ya betul. Diobatin. Diobati Karena nggak akan bisa punya keturunan. Nggak akan bisa memiliki anak. Dan tidak akan bisa berhubungan seks lazimnya suami istri. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu mungkin salah satu jadi pemicu pertengkaran dalam Betul. keluarga gitu Dan ya, dok, akhirnya ya? perceraian. Pasti terjadi. Dan di samping LGBT. Ya. Jadi problem yang dihadapi dokter Binsar mumet ya. Case-case-nya jadi Case-nya berat. banyak ya dok ya? Cukup berat. Begitu. Dok artinya mungkin wajib melibatkan psikiater atau gimana dok? Nah, ini pertanyaan Dalam bagus. pengobatannya, Pak. Pakar, Pak Sabran, ini pakar. Kan? Ya, jadi memang itu ada namanya multidisiplin. Psikiater mungkin kita obati yang namanya problem kejiwaan dia. Paranoidnya dia, cemasnya dia, depresinya dia. Nah, itu mungkin harus diobati. Lalu setelah itu yang namanya juga mungkin dorongan motivasi juga perlu ya. Dan di samping itu support dari pasangan dari suaminya atau ya pasangannya lah suaminya begitu ya itu. Jadi Sobat WK dan Tribuners untuk menghindari vaginismus ini tuh kok saya kebayang supaya nggak menimbulkan trauma seks berarti kita harus menciptakan seks yang menyenangkan Ya, itu dulu ya dok ya. betul. Jadi trauma seks itu adalah satu kondisi di mana kita terasa terancam oleh adanya seks itu. Itu istilah trauma seks. Jadi seks itu akan mengancam. Nah, itu harus diubah menjadi seks yang menyenangkan. Kalau enggak susah. Dan itu harus dilakukan berdua. Ya, gitu, berdua juga. ya, dan itu harus continue. Baik. Kalaupun terjadi vaginismus buat sahabat WK dan Tribuners, jangan ambil jalan pintas. Vaginismus bisa diobati. Gitu ya. Baik. Masih ada pertanyaan? Cukup. Baik. Cukup ya? Baik Dokter Binsar, karena sudah tidak ada pertanyaan dari kami berdua, tapi Ya. mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan di luar sana Di luar yang sana, mungkin ya. Belum sempat ditanyain. Jadi bolehlah Dokter Binsar nanti sekalian ya dok kasih tahu ke kita nih, kira-kira kalau mau konsultasi sendiri nih nggak usah pakai dengan saya atau Sabran tuh gimana caranya gitu. Silakan dokter. Kehadiran kalian ngapain ya? Perantara dok, perantara Perantara, Dok. pertanyaan. Ya, jadi bagi sahabat WK dan Tribuners yang menonton, yang mendengar, ya trauma seks pada wanita dapat menyebabkan vaginismus. Ya, ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama trauma seks. Ya, saya tekankan tadi di awal talk show, problem psikologi memperberat gangguan seks yang sudah ada. Kalau begitu berarti trauma seks atau problem psikologi itu harus diatasi. Itu nomor satu. Bila namanya ibu-ibu ya, apa orang muda lah ya, mbak-mbak atau orang-orang muda yang wanita yang mengalami trauma seks, nah ini harus diobati, harus dipulihkan. Karena yang kedua ada vaginismus. Vaginismus itu adalah kejangnya otot sekitar vagina. Ya, jadi di bibir luar di sekitar vagina itu kejang, sehingga tidak mungkin terjadinya penetrasi. Tapi pertanyaan buat kita, Mas Abran Bari, apakah bisa vaginismus dan trauma seks itu dipulihkan? Sangat bisa. Tapi butuh waktu. Saya sudah alami sendiri bagaimana vaginismus saya
ya bukan istilahnya saya yang menyembuhkan begini, tidak, saya membimbing, ya artinya mengawasi dan mensupervisi sehingga pasien wanita yang vaginismus bisa sembuh dari vaginismusnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan chat ya ke 0813 8231 7586. Saya ulang 0813 8231 7586. Saya pasti jawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, saya praktek di Pondok Indah, di Depok dan juga di Bogor. Terima kasih Mas Sabran dan Mbak Ari. Ini kesimpulan saya sekaligus info buat semua sahabat WK dan Tribuners ya. Baik, terima kasih Dokter Binsar untuk infonya sangat bermanfaat untuk pasangan muda yang berbahagia di luar sana dan juga sobat WK semuanya. Semoga ini semua nanti terjawab ya pertanyaan-pertanyaan dan kenapa sih bisa begini, kenapa sih bikin jadi kita nggak menimbulkan persepsi masing-masing gitu ya Dok ya, karena udah ada ahlinya nih yang menjawab. Nah, untuk segala pertanyaan seperti ini saya bilang untuk segala pertanyaan yang belum terjawab silakan untuk chat langsung ke Dokter Binsar atau mau konsultasi lebih dalam lagi dengan pasangan Anda, silakan datang langsung ke klinik ya. Tadi udah disebutin ya, kliniknya di mana-mana aja tuh udah banyak loh dan Dokter Binsar dengan senang hati menerima Anda semuanya. Sampai jumpa di minggu depan untuk tema yang berbeda bersama kami tentunya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Sabran Bari ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.